bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas rekan Afam dalam program Jaksa Menyapa. Tentunya di siang hari ini rekan Afam bisa bertanya kepada Fadli, dan untuk narasumber kita di siang hari ini melalui chat WhatsApp di nomor 082299996105 rekan Afam. Dan di sini kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah sengaja hadir dari Padang Lawas ini rekan Afam ya. Dan di sini ada Ibu Ade. Ya, Ibu Ade Siregar, kenapa? Oke, boleh dikenalkan dirinya dulu, Boy. Oke, halo semuanya. Perkenalkan diri kita ini dari Padang Lawas. Tepatnya Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Di sini nama saya Ade Mary Sasti Siregar. Saya Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Padang Lawas, didampingi oleh staf intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Kebetulan Pak Kasih Intelnya ada tugas mendadak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan. Oke, harusnya berdua hari ini ya, Bu ya? Harusnya berdua, cuman karena waktu memang nggak bisa lagi, ya udah stafnya mendampingi. Oke deh, nggak masalah juga sih, Bu ya? Siap. Oke deh, jadi di siang yang cerah ini, Bu ya, kira-kira pembahasan kita tentang apa nih, Bu? Oke, penjelasan kita hari ini mengenai pengenalan jaksa pengacara negara pada masyarakat. Karena kan masih banyak masyarakat yang belum tahu fungsi tugas jaksa pengacara negara di masyarakat. Iya, jadi masih banyak nih yang belum tahu informasi tentang jaksa pengacara negara gitu ya, Bu ya. Fadli juga baru dengar, Bu. Jadi semoga di siang hari ini menambah wawasan kita tentang Kejaksaan Negeri ya. Rekan Afam terkhusus dengan Kejaksaan Negeri Padang Lawas tentunya. Jadi di sini Fadli mau nanya dulu, Bu, untuk pengertiannya sendiri, apa sih pengertian dari JPN atau Jaksa Pengacara Negara itu, Bu? Iya, oke Fadli, Jaksa Pengacara Negara itu beda ya dengan dengan pengacara yang ada di masyarakat pada umumnya. Kalau jaksa pengacara itu adalah jaksa yang melaksanakan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat perintah, tugas untuk melaksanakan penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lain, dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari pemerintahan daerah atau BUMN atau BUMD kepada kejaksaan negeri setempat. Jadi yang membedakan adanya surat perintah dari pemerintah setempat gitu ya, Bu ya? Kami itu dapat perintah dari pimpinan kejaksaan itu untuk melaksanakan tugas kami sesuai dengan tupoksinya. Tapi kalau pengacara yang umumnya dikenal pada masyarakat itu, masyarakat langsung terlibat dalam surat kuasa itu. Oke, jadi itu perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa pengacara yang ada di masyarakat ya, kenapa ya? Iya, gitu. Dan di sini kembali Fadli mau nanya kembali, Bu ya, kenapa sih ada jaksa pengacara negara gitu? Iya, kenapa ada jaksa pengacara negara? Jadi di sini ada kejaksaan itu ada bidang pidana dan juga ada bidang perdata. Kalau pidana ini mengenai tindakan untuk pelaku kriminalitas. Kalau perdata itu menyinggung tentang hak-hak dari orang yang merasa haknya dirampas oleh yang lain gitu. Itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Kejaksaan RI nomor 16 tahun 2004, khususnya pasal 30 ayat 2, di mana bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Dan juga di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 itu di pasal 34, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya, seperti itu. Oke deh, jadi ini fungsi kenapa adanya jaksa pengacara negara gitu ya, Bu ya. Terkait tugas dan fungsinya sendiri apa nih, Bu? Tugas dan fungsinya yaitu tugas perdata dan tata usaha negara itu di bidang 1 penegakan hukum, 2 bantuan hukum, 3 pertimbangan hukum, 4 tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Bisa Ibu jelaskan sedikit di sini penegakan hukum yaitu dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak perdataan masyarakat. Contohnya kita pembatalan merek gitu, pembubaran PT, atau juga ada mungkin pernikahan anak di bawah umur, kita bisa membatalkannya gitu Fadli. Di situ dalam penegakan hukum. Nah, kalau dalam bantuan hukum itu kita di luar pengadilan ada, diselesaikan di pengadilan juga ada. Kalau di luar pengadilan itu namanya non litigasi ya. Itu biasanya instansi tempat atau BUMN atau BUMD melalui surat kuasanya memberikan
kuasa kepada kita untuk menyelesaikan perkara mereka. Seperti kalau saat ini ya kami menyelesaikan di Samsat Padang Lawas itu penagihan pajak kendaraan bermotor. Nah itu kita bisa selesaikan di luar pengadilan gitu. Kita seperti penagih gitu. Mana loh kok kalian belum bayar gitu. Jadi mereka memberikan surat kuasa kepada kita untuk membantu mereka untuk membayar pajak gitu. Tapi sesuai dengan prosedur lah gitu. Gitu seperti itu. Nah, kalau di bantuan hukum di dalam pengadilan itu kita bisa melakukan gugatan. Nah, pada saat ini kita sudah melakukan sebagai tergugat atas surat kuasa Jaksa Agung ya. Atas surat kuasa Jaksa Agung ke Kajati ke kita. Kebetulan lokusnya tempat kejadiannya itu ada di Padang Lawas. Nah, kita atas kuasa Jaksa Agung kita mewakili beliau menyelesaikannya di pengadilan negeri di Padang Lawas, di Buhuan tepatnya. Seperti itu. Jadi ada kasus yang ditangani dengan cara non litigasi itu di luar pengadilan gitu ya. Iya, seperti itu. Dan contohnya sudah ada diberikan oleh Ibu Ade di siang hari ini rekan Alfam ya. Dan itu dia terkait fungsi daripada dan tugas daripada JPN rekan Alfam. Dan untuk fungsinya tadi ada yang membatalkan pernikahan juga ya Bu ya? Iya seperti itu. Oke. Jadi misalnya untuk membatalkan pernikahan itu bagaimana sih prosedur yang dilakukan gitu? Oke Pak Dli. Jadi gini, ada anak di bawah umur gitu ya, mendaftarkan perkawinannya gitu, dan itu mereka akhirnya menikah gitu, dan kita atas permohonan orang tua dari pihak perempuan biasanya itu ya, mohon dong itu dibatalkan karena anak saya masih di bawah umur, masih sekolah, mungkin akibat karena mungkin terlalu cinta atau gimana lah mereka ini akhirnya pernikahan itu terjadi. Nah kita juga bisa membatalkan perkawinan itu sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada nantinya. Oke, jadi ini harus ada permohonan dulu gitu ya? Ada dari orang tua yang bersangkutan. Jadi rekan Alfam itu dia beberapa tugas dan fungsi JPN yang baru saja kita ketahui rekan Alfam. Ya terutama khususnya untuk Fadli sendiri baru tahu ini. Itu juga ada Fadli ada juga di pendapat hukum itu kan, apabila takutnya pemerintah setempat atau BUMD setempat itu melaksanakan suatu kegiatan gitu, apabila nanti takutnya terbentur masalah hukum, mereka bisa mengajukan permohonan pendapat hukum atau legal opinion gitu. Jadi kita bisa memberi pendapat hukum kita apakah itu aman atau tidaknya suatu permasalahan hukum itu dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi konsultasi gitu bisa konsultasi. Jadi buat rekan Alfam yang punya BUMN juga jangan ragu-ragu ya. Datang mampir ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas, khususnya di wilayah Kota Padang Lawas, untuk konsultasi rekan Alfam masalah hukum ya. Tapi itu juga ada payung hukumnya Pak Dli, nggak langsung kita bersurat kuasa khusus enggak. Kita juga harus ada MOU, Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan antara pihak kejaksaan sama pihak pemerintah setempat atau BUMD untuk melakukan kegiatan perdata dan tata usaha negara itu. Itulah payung hukum kita agar SKK itu bisa diberikan kepada kita. Seperti itu. Jadi sebelum menangani kasusnya harus ada MOU-nya dulu. Iya, MOU-nya dulu. Jadi harus ada kerjasama dulu rekan Alfam ya. Iya. Oke deh, itu dia rekan Alfam beberapa seputar tentang pengenalan dan pengertian JPN serta tugas dan fungsi JPN dan kenapa harus ada JPN rekan Alfam. Iya. Dan di sini kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105 Alfam Your Lifestyle. 105 Alfam Your Lifestyle ya rekan Alfam, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda rekan Alfam. Dan di sini rekan Alfam, kita sudah membahas tadi tentang pengertian JPN ya rekan Alfam ya. Dan juga kita sudah kenalan dengan JPN dan narasumber kita juga tentunya rekan Alfam. Dan langsung aja nih Fadli mau bertanya kembali kepada narasumber kita rekan Alfam terkait tentang bantuan hukum apa saja yang sudah diberikan kejaksaan, jaksa pengacara negara Padang Lawas ya rekan Alfam pada masyarakat Padang Lawas khususnya. Jadi di sini Fadli nanya dulu kepada Ibu Ade kembali ya rekan Alfam ya. Oke Bu, terkait tentang bantuan hukum apa saja yang pernah dan sudah diberikan kejaksaan jaksa pengacara negara Padang Lawas kepada masyarakat Padang Lawas Bu? Oke Fadli tes di tahun 2024 ini JPN sudah berhasil ya memulihkan keuangan negara sekitar 295 juta rupiah
itu permohonan SKK-nya itu dari Samsat Padang Lawas gitu. Jadi kita menagih kendaraan bermotor. Kebetulan tahun ini yang memberikan SKK itu masih Samsat gitu, Samsat bagian kendaraan ya. Udah gitu tapi di akhir tahun 2023 itu ada juga permohonan dari BPKAD untuk penyelamatan aset kendaraan bermotor juga. Jadi itu kita berhasil menyelamatkan sekitar kurang lebih 400 juta gitu Pak Padli. Itu aset-aset negara itu masih dikuasai oleh pejabat-pejabat lama dan kita dimohonkan untuk membantu penarikan kembali untuk dikembalikan kepada BPKAD. Dan di tahun 2024 itu juga ada juga kita sedang melaksanakan litigasi ya, gugatan perdata itu yang Ibu bilang tadi, ada gugatan perdata yang menggugat Jaksa Agung. Jadi kita dimohonkan untuk mewakili Pak Jaksa Agung untuk menyelesaikan perkaranya litigasi di pengadilan seperti itu. Oke, jadi itu dia beberapa untuk litigasi. Litigasi sendiri itu apa sih Bu? Karena kan sebagai masyarakat awam kita juga kurang mengerti apa itu litigasi gitu. Oke Pak Deli, itu penyelesaian perkara di pengadilan. Okay. Secara prosedur kita melaksanakan fungsi kita sebagai JPN, baik itu sebagai tergugat atau penggugat. Kalau kita sebagai penggugat, kita buatlah surat gugatan kita ajukanlah itu ke pengadilan sesuai prosedur. Jadi kita gugat apa yang kita gugat gitu. Umpamanya kita menderita kerugian, umpamanya tanah kita dikuasai orang sementara surat kita kan ada gitu kan. Surat kepemilikan kita sah, tapi tanah kita dikuasai orang dan orang itu rupanya ada juga surat gitu. Jadi kita gugat aja, jadi penyelesaian perkara itu pengadilan lah yang menentukannya. Seperti jadi itu. Ini karena ada apa ya Bu? Saling menimpal gitu ya Bu ya? Iya, ada dua surat dua surat yang terjadi gitu ya. Dua surat kepemilikannya berbeda, tapi objeknya tetap satu. Gitu ya, Bu ya. Memang sering ada juga kasus yang demikian gitu ya Bu ya? Sering terjadi di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita masyarakat awam bisa nggak sih ke Kejaksaan Negeri datang untuk melakukan itu Bu, atau harus ada dari daerah gitu? Jadi gini Fadli, ada tugas dan fungsi Datun itu di bagian pelayanan hukum itu nomor 5. Nah itulah fungsi kita kepada masyarakat. Masyarakat bisa bermohon kepada kita untuk konsultasi hukum itu secara gratis. Hanya membawa fotokopi KTP, mereka kita layani apa sih masalahnya gitu. Jadi setelah kita layani, mereka buat absensi, kita foto, ya udah selesai. Kita beri konsultasi hukum gitu. Ada JPN yang ditugaskan oleh pimpinan untuk menyelesaikannya seperti itu. Itu untuk khusus masyarakat. Oke, jadi karena soalnya Fadli pernah dengar juga ya, pernah baca di artikel juga gitu ya Bu ya. Ada nih perusahaan yang mempunyai surat tanah yang sama dengan punya masyarakat gitu ya. Itu pernah Fadli baca di artikel gitu Bu. Jadi bisa nih datang ke Kejaksaan ya. Bisa. Kita kasih konsultasi apa yang mau langkah selanjutnya, apa yang mau dibuat. Setelah konsultasi ini ada kita kasih pemberitahuan. Dari perusahaannya juga bisa, dari masyarakatnya juga bisa gitu ya Bu ya. Dua-dua. Yang penting kalau pelayanan hukum ini untuk masyarakat, untuk swasta lah istilahnya. Tapi kalau untuk pemerintahan itu bisa melalui SKK tadi. Oke, jadi harus ada MOU gitu ya. Itu dia. Oke deh, jadi rekan awam itu dia ya. Untuk rekan awam yang mungkin ada bantuan hukum apa saja yang sudah diberikan oleh Kejaksaan Pengacara Negara Padang Lawas rekan awam. Kemudian di sini Fadli mau nanya dulu Bu. Kan tadi Fadli udah nanya-nanya tuh terkait tentang pelayanan kepada masyarakat. Ini bagaimana sih tata cara masyarakat memohon bantuan hukum pada Kejaksaan negeri ini? Setempat, ya. Oke. Jadi mereka datang aja tuh bawa fotokopi KTP yang Ibu bilang tadi. Nah, mereka datang ke kantor pengacara negara, itu udah ada kita tempatnya ya, udah ada petugasnya juga. Apa mau kita isi absen ya, kita nanti ada JPN yang memberikan konsultasi gratis loh Fadli. Jadi kepada masyarakat juga supaya jangan takut-takut atau segan-segan untuk berkonsultasi lah kepada kami apabila terbentur tentang masalah hukum gitu. Mau perdata, mau pidana, mau apa aja yang rasanya kurang puas, kok gini ya, aku kok kayak terjolimi atau apa ya, silahkan aja datang kepada kita kasih konsultasi gratis, cuma hanya modal KTP doang. Oke, jadi bisa nih konsultasi gratis. Kenapa langsung aja datang ke kantor ya Bu ya? Iya. Untuk dijumpai Bu Ade sendiri atau? Iya. Nanti kan kita jumpa Kamdal tuh, piket ya. Nanti piket mengarahkan ini
Bu Datun ini pasti gitulah, nanti dilapor kepada kita, nanti staf kita situ, nanti ada jaksa yang ditugaskan pada hari itu siapa gitu. Kita kayak ada giliran piket gitu Pak, jaksa-jaksa ini gitu. Jadi standby tiap hari iya, gitu ya Bu ya? Sabtu Minggu juga Bu? Atau libur? Itu hari kerja lah Pak. Biasanya Senin sampai Kamis, Jumat tuh biasanya ada kita gotong royong, ada mungkin siraman rohani, ada olahraga, biasanya Senin sampai Kamis. Oke, pelayanan hanya dibuka Senin sampai Kamis. Iya, gitu ya, Jumat jarang lah ya. Oke, jadi itu dia rekan Alfam ya, bagi rekan Alfam yang mungkin di lingkungan Padang Lawas ini ya, lagi mendengarkan di siang hari ini. Iya. Kalau mau mampir ke kejaksaan, mau nanya-nanya, mau konsultasi hukum, boleh banget rekan Alfam ya. Terkait hukum pidana dan perdata tadi Bu ya, yang Ibu sampaikan. Kalau surat menyurat itu kan kalau nggak salah Fadli itu perdata ya Bu ya. Jadi kalau boleh dong Bu, ini masyarakat kita diedukasi juga beberapa contoh dari hukum perdata sama hukum pidana gitu Bu, kasus-kasusnya gitu. Oh, kasus-kasus mengenai tentang hukum perdata ya. Kalau perdata itu ya itulah ada surat di atas surat seperti itu ya. Biasanya mereka ini kurang awam gitu, jarang ke pengadilan, ke polisi langsung. Nah, polisi kadang ada yang menindaklanjuti, ada yang enggak. Ada mereka minta kalau kita itu apabila diberi berkas tuh kita langsung P19 agar selesaikan secara keperdataan dulu tentang kepemilikan sah dari objek itu, seperti itu. Nah, kalau yang udah paham itu langsung menggugat ke pengadilan negeri setempat gitu. Kalau pidana itu kan tindakan ya, tindakan atas kriminalitas gitu, tindakan atas perbuatan kriminalitas. Oke, jadi hukuman yang pasti. Kalau pidana lebih ke tindakan gitu ya Bu ya, sedangkan perdata lebih ke surat menyurat gitu ya Bu ya. Hak gitu yang dirampas orang gitu, merasa. Jadi itu dia rekan apa perbedaan antara pidana dan perdata ya. Dari tadi kita bahas pidana perdata, tapi nggak abdol juga kalau misalnya kita nggak ketahui apa itu pidana dan perdata gitu ya Bu ya. Tadi udah Bu jelasin ya. Iya. Udah menambah wawasan juga rekan apa ya. Dan di sini yang pertanyaan yang berikutnya yang akan Fadli tanyakan kepada Ibu narasumber kita rekan apa? Bagaimana sih posisi atau peran JPN apabila ada permasalahan hukum antara masyarakat dan pemerintah? Oke. Jadi itu kan kalau pemerintah sama masyarakat ada ketersinggungan atau permasalahan hukum, pemerintah bisa memberikan SKK kepada kita gitu. Jadi kita bisa mewakili pemerintah itu, pemerintah setempat ya, sebagai pihak tergugat atau penggugat. Ya kita setelah kita telaah gitu ya, kita lihat itu masalahnya itu tidak ada menyinggung tentang korupsi gitu. Jadi kita minta informasi ke intelijen, ke Pitsus juga, ada nggak ini sedang diperiksa tentang korupsi mereka gitu. Kalau nggak ada kita bisa lanjutkan gitu. Kita bisa lanjutkan seperti kita buat telaah ya. Kita lanjutkan Pak pimpinan tadi membuat surat perintah agar kita menyelesaikannya seperti itu Fadli. Bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Tapi kalau masyarakat bersinggungan dengan pemerintah ya masyarakat kita arahkan ya mau apa gitu. Kita hanya bisa kasih konsultasi. Kalau memang mau penyelesaiannya di pengadilan silahkan bisa diwakili atau dikuasakan kepada pengacara yang biasa kita kenal gitu, lawyer seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk penyelesaian diserahkan kembali kepada lawyer. Iya, kalau masyarakat ya. Iya. Kalau pemerintah bisa ke JPN. Iya, tapi melalui MOU juga ya. Iya, harus ada MOU, payung hukum tetap harus ada. Iya sih. Iya. Kalau nggak ada MOU-nya kayak mana mau gerak gitu. Iya. Ya mungkin jadi pahlawan kesiangan juga, takutnya ini bahaya juga ya Bu ya. Iya. Oke deh, jadi itu dia rekan Alfam tentang posisi dari atau peran dari JPN apabila ada permasalahan hukum antara masyarakat dan pemerintah rekan Alfam. Di sini pertanyaan terakhir Bu ya yang akan kita bahas, apa sih beda antara jaksa pengacara dan jaksa pengacara negara Bu? Jaksa pengacara negara sama pengacara. Iya. Itu seperti itu ya. Kalau jaksa pengacara negara itu itulah diangkat oleh undang-undang ya, dengan surat perintah pimpinan untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya di bidang penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, apalagi itu tindakan hukum lain. Nah kalau pengacara itu yang seperti bilang tadi lawyer, dia bisa atas nama masyarakat bisa mewakili masyarakat itu untuk menyelesaikan perkaranya pengadilan untuk masyarakat.
Oke, jadi jaksa pengacara mewakili pemerintah untuk menyelesaikan dan pengacara atau lawyer yang kita kenal untuk mewakili masyarakat gitu atau swasta lah, pihak swasta. Oke. Jadi Fadli di sini sedikit penasaran ya, Bu ya. Iya. Kalau misalnya dalam pengadilan negeri itu ya, Bu, apabila ada kasus gitu, apakah kejaksaan jaksa pengacara negara hadir di sana atau tidak, Bu? Hadir lah. Hadir. Iya, saat ini kita sebagai tergugat 4 ya. Iya. Jadi kita ini tergugat satu itu PT Alam Agro Abadi, pihak kedua BPN, pihak ketiga apa tuh Dirjen Pajak ya, pihak keempat baru Kejaksaan Agung. Nah kita ini sebagai kuasa hukumnya hadir semua. Kita sebagai tergugat, penggugatnya juga dari pihak LSM ya. Pihak LSM itu hadir juga kuasa hukumnya. Nanti pengadilan mana ini dari pihak penggugat, mana tergugat, hadirkah gitu seperti itu. Oke, jadi jaksa negara ini ditugaskan untuk mewakili negara dalam setiap masalah hukum gitu ya. Iya. Wah, jadi keren ya dengan Afam ya. Siapa nih yang berminat gabung bersama Kejaksaan Negeri gitu kan Afam? Iya, jadi boleh nih buat rekan Afam yang mungkin mau gabung menjadi salah satu ya pengacara di Kejaksaan Negeri, boleh banget rekan Afam ya. Caranya gimana sih? Kita tanya dulu dengan Kak Noni ya. Oke deh Kak Noni, boleh dijawab sih apa tips dan trik supaya bisa bergabung gitu. Perkenalkan diri dulu. Iya boleh. Saya Noni Fujalestari Batubara, salah satu CPNS Cajak di Kejari Padang Lawas. Tips dan trik untuk masuk kejaksaan, kalau saya pribadi harus bisa mengatur waktu untuk belajar, karena tahapan untuk masuk kejaksaan itu panjang. Kami itu tahun 2023 dimulai dari seleksi administrasi, dimulai dari bulan 9 sampai SKB terakhir itu bulan 12. Itu dimulai dari tahap seleksi administrasi, semua berkas itu ada tahap gugur tidak gugurnya. Jadi kalau tidak lengkap itu bisa gugur. Terus nanti kalau sudah lulus seleksi administrasi lanjut ke SKD, itu CAT, skornya live. Kalau udah lolos SKD masuk ke SKB kalau di kejaksaan itu ada 3 tahap. Yang pertama ada kesehatan, ada psikotes dan ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Oke, jadi itu dia yang belajar gitu ya. Iya, harus belajar. Untuk terkait stamina sendiri harus disediakan juga kayaknya ya. Iya. Wajib gitu ya. Jadi itu dia kan cara untuk bergabung atau tips dan trik agar bisa lolos seleksi kejaksaan ya. Daftarnya dari mana Noni? Daftarnya dari mana? CASN. SSCASN. Oke, jadi SSCASN juga ya. Oke, yang baru buka kemarin gitu ya. Iya, tahun ini ada buka lagi. Wow. Tahun ini ada buka lagi tapi belum resmi ya. Iya, belum resmi dibuka. Masih pengumuman gitu ya. Isunya. Ayo rekan-rekan belajar dari sekarang supaya lolos gitu ya. Iya. Terkait P3K sendiri ada nggak untuk lingkungan kejaksaan negeri, Bu? P3K kemarin, tahun ini belum ada ya 2023, tapi kemarin itu 2021 atau 2020 Ibu tahu, tapi untuk ada nggak ya? Iya ada Bu. Ada ya? Iya Bu. Kurang paham juga Ibu ya? Lupa, sorry salah jawab lah. Nggak apa-apa sih rekan-rekan ya. Nanti kita cari informasinya rekan-rekan kita yang harus giat sebagai pencari kerja tentunya ya. Oke deh rekan-rekan, karena waktu sudah mendekati informasi pukul 12, boleh nih Bu kita kasih closing statement untuk di siang hari ini. Iya, jadi kepada masyarakat semuanya dan khususnya untuk masyarakat Padang Lawas, datanglah apabila ada unek-unek dalam hati tentang masalah hukum yang mungkin awam atau belum tahu sama sekali, datanglah jumpain Bu Adik Mary. Kebetulan kandidaturnya Bu Adik Mary ini ramah ya. Iya, silakan datang, nggak usah ragu-ragu, hanya bermodalkan fotokopi KTP. Kita akan melayani semaksimal mungkin untuk permasalahan yang masyarakat perlukan gitu. Gak usah takut-takut, mungkin karena seragam kita ini pakai pangkat, ini memang udah SOP-nya seperti ini. Tapi kalau kita masyarakat datang nanti, kita pasti menyesuaikan dengan busana yang ada. Kalau Senin sama Rabu Padli itu bajunya putih. Kalau Selasa sama Kamis bajunya warna biru muda. Nggak pakai ini kita melayaninya.
Seperti itu. Oke, jadi rekan Afam jangan takut ya. Iya. Mentang-mentang pakai seragam jadi takut gitu. Enggak apa-apa. Enggak. Orangnya baik-baik loh rekan Iya. Afam, apalagi Ibu Ade ya, Iya, Adik Mary. amin. Nah, ini rame banget rekan Afam orangnya. Oke deh rekan Afam, karena waktu sudah mendekati informasi pukul 12, itu artinya kita harus mengakhiri edisi program Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Padang Lawas di edisi 14 Mei 2024 rekan Afam. Dan tidak lupa Fadli juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan Afam. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.